Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pendengar setia podcast Do You See What I See. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Vicky, dan ini merupakan cerita pertama gue yang gue share ke teman-teman semua di podcast Do You See What I See. Jadi ini merupakan cerita atau pengalaman horor yang dialamin oleh keponakan gue. Sebelumnya, jadi keponakan gue ini umurnya lebih tua dari gue ya, mungkin sekitar 5 tahun atau enggak 4 tahun seperti itu. Kita langsung mulai ke dalam ceritanya ya. Oke, jadi keponakan gue ini cowok ya, kita sebut saja namanya Anto. Jadi si Anto ini pada waktu itu dia duduk di sekolah menengah pertama ya atau SMP, di mana dia ini punya hobi yaitu main bola. Jadi setiap sore, hampir setiap hari ya, dia itu main sama teman-temannya setiap pulang sekolah. Nah, pada waktu itu si Anto ini kalau nggak salah dia main bola sama kedua temannya ya. Jadi totalnya ada 3 orang di temennya si Anto ini. Dan mereka itu main bolanya di desa tetangga. Jadi tepatnya itu di lapangan sekolah. Waktu itu kalau nggak salah di lapangan sekolah SMP desa tetangga. Singkat cerita, Anto dan kedua temannya ini udah main bola udah cukup lama ya, jadi mereka memutuskan untuk pulang dan waktu itu matahari sudah mau tenggelam dan suara azan maghrib itu udah mulai berkumandang. Singkat cerita, mereka itu memutuskan untuk pulang dan memilih jalan alternatif. Yang pertama itu mereka melewati kuburan, jadi kuburan Cina ya. Mungkin teman-teman tahu kan kompleks kuburan Cina itu seperti apa. Jadi kuburan Cinanya itu luas ya, tapi gue nggak tahu berapa luasnya, tapi cukup luas di desa kami itu. Dan di kuburan Cinanya itu nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Dan setelah melewati kuburan Cina itu, mereka kan melewati sumber ya. Jadi sumber ini merupakan tempat mandi oleh warga di desa itu dan dikhususkan untuk sebagai tempat mandi ya. Jadi kan ada beberapa orang atau warga itu yang sering mencuci pakaian ataupun cuma mandi di sumber tersebut. Nah, pada akhirnya ketiga anak ini ya, Anto sama kedua temennya ini udah sampai tuh di sumbernya atau biasa disebut kali gitu ya. Jadi orang Jawa itu menyebutnya kali gitu ya. Jadi posisi kali ini kayak turunan gitu, jadi kayak lembah ya di bawah, dan mereka itu pas berada di atas ya, di atas jalan ya kan, kalinya itu kan turun, jadi mereka itu di atas jalan dan memutuskan untuk mandi di situ gitu, di kali itu. Dan kedua temannya itu menyetujui
Terus mereka kan turun ke tangga mau menuju ke tempat mandi itu. Nah, di tempat mandi tersebut itu masih kayak apa ya, pohon-pohon khususnya bambu itu masih banyak sekali. Dan selain itu masih masih kayak tempat mandinya itu masih banyak dikelilingin kayak sawah ya, sawah, dan ditanamin oleh tanaman air ya, seperti atau sayuran air gitu. Singkat cerita, mereka itu memutuskan untuk mandi ke tempat mandi wanita. Nah, mengapa sih mereka kok mandi di tempat mandi wanita itu? Nah kan waktu itu kan udah mau maghrib ya, udah maghrib lah, udah maghrib kan nggak ada satupun orang, dan mereka memilih mandi di situ karena kan apa, pancuran airnya itu lebih besar gitu ya, dan juga tempatnya itu lebih luas. Jadi mereka melewati tempat mandi pria dan terus menuju ke arah utara ke tempat mandi wanita. Nah, mereka itu kan jalan ya sekitar berapa langkah ya? Kira-kira itu sekitar 15 langkah kalau nggak salah, antara tempat mandi pria ke tempat mandi wanita. Nah, sebelum mereka sampai ke tempat mandi wanita itu atau masuk ke dalam tempat mandi itu, mereka itu tiba-tiba melihat seekor kelinci. Kelincinya itu berwarna putih ya, dan ukurannya cukup besar. Ya rata-rata kelinci dewasa lah, kalian juga mungkin udah tahu. Dan kelincinya itu karena putih, itu berada di dekat tempat mandi wanita. Nah, Anto dan teman-temannya ini punya apa ya, punya rencana gitu. Wah, ini bisa nih buat buat apa ya, disembelih nih, buat disate enak ini ya gitu. Nah, mereka kemudian terus mencoba menangkap si kelinci tersebut. Kan kalian tahu sendiri kan, kelinci kan susah gitu kan ditangkapnya, apalagi kalau di tempat terbuka gitu. Dan mereka itu dengan cara mengepung ya, dari setiap sisi kelinci itu dikepung 3 orang gitu. Nah, pas waktu mau ketangkep si kelinci ini, tiba-tiba itu kelincinya itu kayak apa ya, kayak berubah jadi suatu asap gitu. Nggak tahu gue asapnya karena apa, yang jelas jadi asap. Dan eh, 3 anak ini tadi itu kayak terpental gitu, kayak terpental jauh gitu, agak jauh gitu. Dan asap yang tadi kelinci ini itu berubah seperti semacam balon ya, balon gede gitu tinggi, dan tiba-tiba tuh asap yang bentuknya balon itu berubah jadi sosok pocong. Di situ wah, mereka bertiga itu kayak nge-freeze ya, kayak nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, terus diem aja, diem di tempat gitu setelah terpelanting gitu pas mau nangkep itu. Nah, sosoknya itu katanya ponakan gue ya, si Anto, gue masih inget banget. Jadi eh, dia itu di hidungnya itu ya masih ada kapasnya, dan matanya itu kayak apa ya, melotot gitu ya, kayak bahasa Jawanya itu mendelik gitu ya, melotot kayak marah banget gitu. Itu terjadi beberapa menit ya, mungkin agak lama ya, dia mereka itu tatap-tatapan gitu. Dan singkat cerita akhirnya mereka bisa kayak gerak gitu ya, bisa jalan, dan memutuskan untuk apa namanya, pergi dari situ. Jadi gini, ayo dah teman-teman, ayo kita mandi di tempat mandi pria aja itu katanya. Dan mereka itu ya jalan biasa gitu, anak bertiga itu jalan biasa, kembali ke
tempat mandi pria yang tadi dilewatin itu. Nah, sosok ini masih tetap berdiri mematung sambil terus memandangi langkah mereka yang menjauh. Bisa kebayang nggak sih gimana rasanya itu ya? Nah, kemudian setelah mereka sampai di tempat mandi pria itu, kan mereka lepas baju ya. Nah, sebelum lepas baju itu, si sosok ini masih tetap berdiri pas pertama kali ia muncul gitu. Tetap berdiri sambil memandangi kemanapun mereka jalan gitu, sambil kayak kelihatan marah banget gitu ya. Dan singkat cerita, mereka lepas baju, kan mandi waktu itu kan mau telanjang gitu ya, mau telanjang, tapi sebelum telanjang itu kan lepas baju dulu. Kemudian sosok ini tiba-tiba kayak balik badan, kemudian memalingkan arah wajahnya itu ke sisi utara kalau nggak salah. Kemudian sosok ini kayak melompat atau melayang ya. Sebenarnya kayak melompat, tapi itu nggak menyentuh tanah gitu. Nggak menyentuh tanah, dan kan di sebelah di sisi-sisi tempat mandi wanita ini kan kayak yang gue ceritain tadi ya, kayak sawah-sawah gitu ya, tanaman air itu. Nah, sosok ini kayak lompat tapi tidak menyentuh tanah, melewati di atas sawah-sawah tadi. Jadi kayak melayang gitu. Sekitar kalau nggak salah 2-3 loncatan, dan set itu udah hilang, nggak kelihatan lagi. Nah, di situ Anto dan teman-temannya udah mandi seperti biasa dan langsung segera pulang gitu ya. Oke teman-teman, nah, mungkin dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran gitu ya. Jadi gue dapat 2 kesimpulan atau pelajaran, yang mana yang pertama itu sebaiknya kalau kita kayak main gitu ya, dan itu tempatnya jauh dari rumah, maka sebisa mungkin kita itu harus bisa segera pulang gitu ya. Dan pelajaran yang kedua kan itu kayak kelinci tadi ya, nemu kelinci itu ya. Nah, kita kan nggak tahu itu emang kelinci hewan biasa atau kelinci jadi-jadian. Nah, jadi kita itu kalau semisal nemuin barang ya, entah itu barang apapun, khususnya barang berharga gitu, itu jangan langsung diambil gitu. Kita pikir-pikir dulu, ini barang beneran nggak? Apakah ini cuma kayak jadi-jadian atau gimana itu? Dan jadi kita harus lebih waspada dan nggak asal ngambil barang yang bukan milik kita gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit cerita yang gue bisa ceritain pada kesempatan kali ini. Sebelumnya gue ucapan terima kasih kepada podcast Doisi What I See yang telah mengupload cerita ini, dan semoga kedepannya lagi lebih berkembang lagi dan lebih maju lagi dan menghibur untuk kita semua. Oke, sekian dari gue. Mohon maaf ya kalau ceritanya mungkin kayak berbelit-belit atau nggak jelas gitu ya. Soalnya gue di sini cerita juga sambil mengingat-ingat gitu. Mungkin itu aja ya. Gue akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.